Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini mau mempresentasikan mengenai hasil dari artikel yang telah kami buat yang berjudul Perancangan dan Implementasi Komunikasi Modbus RS485 Data Sistem Sensor Kapasitif dengan Multivibrator Stable untuk pengukuran ketinggian air. Eh, Artikel ini disusun oleh saya Jaya Ihal NRP 2042-11058, Daranu Wijaya dengan NRP 2042-11034, ada Abdillah Putra Adam dengan NRP 2042-11016, Arya Fatah dengan NRP 2042-11050, dan yang terakhir Nathanael Aslandro NRP 2042-11080. Baik, selanjutnya di sini latar belakang yang akan saya jelaskan di latar belakang mengenai artikel ini, yaitu mengambil perkembangan teknologi dan komunikasi pada dunia industri itu berjalan amat pesat. Bukan hanya teknologi komunikasi antar manusia, namun antar komponen kontrol yang dimana diperlukan penyesuaian seiring dengan meluasnya jenis produk-produk industri. Nah, kompleksitas pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dengan proses pengolahan, baik secara fisika maupun secara kimia, sebagai proses engineer untuk selalu meningkatkan dan memperbaiki kinerja proses tersebut, yang dimana salah satu halnya adalah protokol komunikasi antar komponen akuisisi data dan instrumentasi. Untuk meningkatkan rancangan sensor kapasitif agar dapat bersaing dalam skala alat ukur industri, maka perlu ditambahkan protokol komunikasi Modbus langsung dalam modul sistem sensor untuk memudahkan komunikasi antar sistem tanpa harus menambahkan komponen pengkondisi sinyal dan pemproses data pada jaringan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan sistematik yang dapat membawa dan mentransmisikan data dari sensor menuju slave atau komputer. Dengan bantuan dari stable multivibrator sebagai modul dari sensor kapasitif untuk meningkatkan pengiriman data antar protokol. Modbus dapat digunakan sebagai protokol komunikasi serial. Tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa tinjauan pustaka, terdapat 5. 1 yaitu sensor kapasitif, 2 Modbus protokol, 3 Atmega 328P, terus yang keempat RS485, dan yang kelima Astable Multivibrator. Untuk sensor kapasitif. Sensor kapasitif merupakan sebuah alat-alat elektronik yang mampu memberi perubahan output besaran listrik dari perubahan fisik yang diterima. Sensor ini bekerja dengan cara mengubah entitas menjadi besaran listrik. Suatu sensor akan memberi perubahan output apabila sensor tersebut menerima perubahan besaran fisik atau stimulus yang sesuai dengan jenis sensor tersebut. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan energi potensial listrik dan muatan listrik. Umumnya, nilai kapasitansi sebuah kapasitor ditentukan oleh bahan dielektrik yang digunakan. Yang kedua, Modbus protokol. Modbus protokol sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi melalui koneksi serial antar perangkat elektronik. Perangkat yang meminta informasi disebut Modbus master dan perangkat penyediaan informasi disebut Modbus slave. Modbus merupakan sebuah open protokol yang berarti bahwa dapat digunakan dalam peralatan tanpa harus membayar royalti. Modbus telah menjadi protokol komunikasi standar dalam industri dan sekarang paling banyak dipakai untuk menghubungkan perangkat elektronik industri. Modbus juga digunakan secara luas oleh banyak produsen di banyak industri. Protokol Modbus memungkinkan komunikasi yang mudah di semua jenis arsitektur jaringan. Setiap jenis perangkat, PLC, HMI, control panel, driver, control motion, I/O device, dan lain-lain. Yang ketiga ada Atmega 328P. Atmega microcontroller merupakan microcontroller 8 bit dengan 4, 8, 16, 32 KB in system programmable flash yang sering digunakan karena mudah diaplikasikan pada berbagai hal. Dengan switch grid 0 sampai 20 MHz, 1,8 sampai 5,5 volt akan meningkatkan proses pengolahan data yang diberikan. Dengan prinsip kerja yang dapat mengolah data input agar menjadi output yang sesuai. Atmega perlu diberikan perintah melalui bahasa pemrograman
Bahasa yang digunakan Atmega sendiri adalah bahasa C yang dapat diunggah melalui aplikasi Arduino. Untuk yang keempat, RS485. RS485 merupakan perangkat antar muka yang digunakan dalam menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras adalah RS485 dan TCP IP. Dalam mengatur pertukaran data, sistem ini menggunakan protokol Modbus. Protokol Modbus yang berjalan pada komunikasi serial RS485. Komunikasi RS485 menggunakan transmisi differential balance transmission, yaitu mengubah tegangan TTL menjadi selisih tegangan antara output A dan B sehingga meminimalkan efek dari noise. Selisih tegangan antara output A dan B akan tetap karena interferensi noise akan terjadi sekaligus pada jalur output A dan jalur komplementari output B. Itu yang kelima, stable multivibrator. Stable multivibrator merupakan jenis osilator relaksi yang dapat menghasilkan square wave signal yang kontinu tanpa sumber trigger dari luar. Osilator ini dapat menghasilkan dua keadaan output, yakni dari keadaan 0 ke keadaan 1 secara berulang-ulang dalam frekuensi tertentu, yang mana frekuensi ini ditentukan oleh pengosongan dan pengisian kapasitor. Keadaan tidak stabil ini disebut sebagai free running. Osilator ini telah banyak diaplikasikan berbagai perancangan sistem pewaktu digital, tidak hanya untuk keperluan kepenelitian akademik saja, melainkan dalam fabrikasi industri atau commercial purpose. Rangkaian AM dapat dibangun dengan menggunakan transistor IC, OP, AMP, ataupun IC timer 555. Baik, untuk bagian metode penelitian akan dibawakan oleh saya, Ranu Wijaya, yang dimana subbabnya adalah alat dan bahan, diagram alur, dan prosedur pengujian. Mungkin bisa di next. Oke, untuk metode penelitiannya diperlukan alat bahan sebagai berikut. Jadi, salah satu alat dan bahan yang diperlukan adalah sensor kapasitifnya, dan udah gitu adalah rangkaian pengkondisi sinyal dari rangkaian sensor yang berupa rangkaian multivibrator stable, dan sesudah itu diperlukan lagi Atmega 328P untuk mengolah dari data pembacaan sensor dan mengirimkannya menjadi data Modbus. Dan yang terakhir diperlukan modul dari TTL ke Modbus, dan selain itu diperlukan lagi dari Modbus ke USB untuk diolah di komputer. Mungkin bisa di next. Nah, untuk diagram alur pembuatan proyek ini, kita diawali dengan mencari referensi, yang dimana referensinya meliputi dari sensor kapasitif, udah gitu rangkaian pengkondisi multi-stable, pengolahan data kapasitif oleh microcontroller, dan bagaimana rancangan sistem komunikasi protokol dari Modbus itu sendiri. Dan setelah referensi dirasa sudah cukup, lalu kita lanjutkan lagi untuk perancangan sistemnya. Dan sesudah itu kita implementasikan hasil perancangannya dan dilaksanakan pengujian. Yang dimana hasil dari pengujian ini harus dianalisa hasilnya dan baru dinyatakan dalam suatu kesimpulan dan penelitiannya selesai. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan prosedur pengujiannya. Jadi pertama adalah membuat rangkaian pengujian dan sudah itu mengukur nilai level air dengan sensor. Ini masih belum diganti. Udah gitu meneruskan hasil pengukuran ke RS485, dan yang terakhir adalah mengolah data RS485 ke USB. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang telah diperlihatkan, di sini ada tabel hasil nilai level air yang diukur dengan kapasitif sensor,
di mana sensor tersebut akan dibandingkan dengan tegangan yang diperoleh. Pada level sensor 0% analog yang dibaca sebesar 1023 dengan tegangan yang keluar 5 volt. Hal itu juga berpengaruh pada ketika level pada presentasi sensor sebesar 25%, di mana analog yang terbaca sebesar 756 dan tegangan yang keluar sebesar 3,96 volt. Kemudian untuk persentase 50%, analog itu baca sebesar 495 dan tegangan yang keluar sebesar 2,41 volt. Kemudian level persentase sensor 75%, analog yang terbaca sebesar 210 dan tegangan yang keluar adalah 1,02 volt. Nah, yang terakhir ketika level persentase menyentuh 100%, analog read dan tegangan yang keluar adalah 0. Next. Dari hasil data yang telah diperoleh, grafik hubungan antara tegangan dan nilai analog sensor dapat diperlihatkan seperti pada gambar. Grafik yang diperlihatkan cukup linear dari perbandingan antara tegangan dan analog read yang terbaca. Next. Kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan didapatkan bahwa sensor kapasitif hasil rancangan sudah bekerja dengan sangat baik meskipun hasil respon kurang linear dan pembacaan data masih sedikit pusing yang diakibatkan oleh kapasitor pembanding pada sistem osilator sensor kurang pas dengan delay pembacaan analog read. Namun hal tersebut dapat dikoreksi dengan pembahasan dan modifikasi dalam sistem sensor dan pengolahan data. Sistem komunikasi dengan protokol Modbus pun berjalan dengan sesuai dan respon pembacaan pada register sudah sangat baik dan dapat digunakan untuk sistem pengukuran dan instrumentasi dalam skala industri maupun skala laboratorium untuk meningkatkan kualitas data ukur dan akuisisi data yang lebih baik. Perbandingan antara tegangan dengan hasil pembacaan berbanding lurus. Semakin tinggi tegangan yang diberikan, hasil pembacaan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Hasil ini menjadi pembuktian bahwa skema sistem yang dirancang sudah benar, namun perlu ditingkatkan kelinearannya dengan memperbaiki keadaan sensor yang digunakan. Pengiriman data pembacaan dari RS485 menuju komputer juga data dikirim dan diterima dengan baik dengan baud rate 115.200 dan parity non sesuai dengan program yang diunggah pada microcontroller. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.